Kamu miskin karena kamu menjual jiwamu demi kenyamanan. Kamu menukar kebebasanmu demi akhir pekan, masa depanmu demi Netflix, dan kekuatanmu demi gaji bulanan. Bangunlah, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Dunia ini milik mereka yang membangun kerajaannya sendiri, sementara kamu masih menyewa hidupmu seolah sedang diskon cuci gudang. Kamu sudah dibohongi sejak lahir. Mereka bilang jalan menuju hidup yang baik adalah bekerja keras untuk orang lain, datang tepat waktu, mematuhi aturan, dan menaiki tangga yang dibangun oleh orang yang tak pernah ingin kamu sampai di puncaknya. Mereka menjualmu mimpi tentang kestabilan, tapi tidak pernah memberitahu bahwa mimpi itu dibungkus dengan rantai. Kamu duduk di kemacetan seperti ternak, mencatat jam kerja seperti robot, dan tersenyum sambil menggertakkan gigi karena tekanan. Kamu takut mengakui apa yang sebenarnya sudah kamu tahu, kamu tidak bebas, bahkan tidak mendekatinya. Kamu salah mengira bertahan hidup sebagai sebuah keberhasilan. Transfer gaji langsung ke rekeningmu terasa seperti berkah, tapi itu sebenarnya rantai. Mereka membuatmu menari demi remah-remah, sementara mereka berpesta. Kamu menukar hidupmu jam demi jam dengan harga tetap yang mereka tentukan untukmu. Kamu tidak mengendalikan waktumu, tidak mengendalikan uangmu, dan karena itu, kamu tidak mengendalikan hidupmu. Itu bukan hidup, itu menyewa keberadaan. Kamu membangun kenyamanan di dalam kandang dan meyakinkan dirimu bahwa jerujinya adalah bagian dari desain. Setiap pagi kamu bangun karena alarm yang disetel oleh ketakutan. Takut terlambat, takut pekerjaan, takut tagihan, utang, dan tidak cukup uang untuk bertahan bulan depan. Itu bukan kekuatan, itu perbudakan. Kamu diprogram untuk percaya bahwa disiplin berarti datang kerja 9-5 setiap hari. Padahal, disiplin yang sebenarnya adalah membangun sesuatu milikmu sendiri. Menolak hidup seperti orang kebanyakan, dan mengambil tanggung jawab atas kebebasanmu. Disiplin yang sensura, aku kata nasib di dalam kubikul. Disiplin sejati saya belajar menghasilkan uang saat tidur, bukan hanya saat terjaga. Kamu duduk di sana lelah, kosong, berharap suatu hari sudah membaik, tapi harapan tanpa tindakan adalah delusi. Kebenaran itu menyakitkan, tapi membebaskan. Jika kamu terus hidup seperti ini, umurmu akan 60 sebelum kamu sadar bahwa kamu tidak pernah benar-benar memiliki 1 jam pun dalam harimu. Kebebasan hanya akan datang saat kamu berhenti menukar waktumu dengan uang. Ini bukan slogan catchy, ini hukum hidup nyata dan berlaku untuk semua orang, mau kamu terima atau tidak. Kamu tidak akan pernah bebas secara finansial selama kamu masih menjual satu-satunya aset tak tergantikan yang kamu miliki, waktumu. Dunia tidak menghargai niat baik, dunia menghargai hasil. Kamu mungkin bekerja lebih keras dari bosmu, tapi jika kamu tidak memiliki apa-apa, tidak bisa pergi kapanpun kamu mau, atau tidak bisa menghasilkan uang dengan caramu sendiri, kamu bisa digantikan kapan saja. Kamu diajari untuk menyembah gelar pekerjaan dan penghasilan stabil. Padahal itu hanya piala untuk mengalihkan perhatianmu, agar kamu tidak sadar bahwa kamu sedang berlomba sendirian, dan tidak kemana-mana. Kamu bukan lelah karena kerja keras, kamu lelah karena kamu tidak memiliki waktumu sendiri. Itulah perbedaan antara kelelahan dan frustrasi. Dan kebanyakan dari kalian hanya frustrasi karena terjebak dalam lingkaran yang tidak membawa kemana-mana. Tapi dengarkan ini, belum terlambat. Api kemarahan di dadamu itulah potensimu. Itu adalah bagian dari dirimu yang masih tahu bahwa kamu ditakdirkan untuk hal yang lebih besar. Kamu punya kekuatan di dalam dirimu. Tapi kekuatan itu terkubur di bawah tagihan, gangguan, dan ketakutan. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi budak. Kamu tidak diciptakan untuk mengejar gaji dan memohon kenaikan jabatan. Kamu diciptakan untuk menaklukkan, memiliki, mencipta, memberi, dan memimpin. Sistem ini dirancang agar kamu tetap bisa ditebak, mudah dikendalikan. Tapi, kebebasan finansial menghancurkan algoritma itu. Saat kamu mengendalikan penghasilanmu, kamu mengendalikan waktumu. Dan saat kamu mengendalikan waktumu, kamu mengendalikan masa depanmu. Jalan menuju kebebasan finansial memang tidak mudah. Tapi yang lebih sulit adalah hidup setiap hari dengan sadar bahwa kamu bahkan tidak pernah mencoba. Bangun di usia 40 atau 50 tahun dan menyadari satu-satunya hal yang kamu bangun hanyalah impian orang lain. Menyaksikan anak-anakmu tumbuh sementara kamu melewatkan hidup mereka hanya demi membayar sewa. Itulah penderitaan yang sebenarnya. Jangan lari dari yang sulit, kejar kesulitan yang benar, karena keduanya penuh perjuangan, tapi hanya satu yang membawamu pada kekuatan. Mulailah melihat waktu sebagai mata uang terpentingmu. Setiap jam yang kamu habiskan untuk melarikan diri dalam gangguan adalah 1 jam yang dicuri dari kerajaan yang seharusnya bisa kamu bangun. Setiap gaji bulanan yang kamu andalkan adalah bukti bahwa orang lain memegang kunci hidupmu. Kamu paham maksudnya? Kebebasan bukan soal kemewahan, ini soal kendali. Soal bangun di pagi hari dan tahu tak ada satupun manusia yang mengatur langkahmu. Soal bisa berkata tidak, mundur, berputar arah, beradaptasi, dan bergerak, tanpa minta izin siapapun.
Kamu tidak dilahirkan untuk sekadar bertahan hidup. Kamu dilahirkan untuk menguasai jalurmu sendiri, bangun mesinmu sendiri, tempuh jalanmu sendiri. Satu-satunya yang menghalangimu adalah pikiran bahwa kamu sudah terlambat, tidak siap, terlalu miskin, atau tidak pantas. Itu omong kosong. Segala yang kamu butuhkan sudah ada dalam dirimu, tapi kamu harus bangun dan menuntut lebih dari dirimu sendiri. Pelajari skillnya, bangun kendamaring, lakukan pengorbanannya, obsesilah dengan memilih waktu, penghasilan, dan takdirmu sendiri. Dan saat kamu akhirnya merasakannya, saat kamu bangun dan sadar, kamu tidak harus pergi kemanapun yang tidak kamu inginkan. Saat uang mengalir karena kamu membangun sesuatu yang tidak bergantung pada jam kerja, saat kamu melihat keluargamu hidup sejahtera karena kerja kerasmu, itulah kemenangan yang sejati. Disitulah semua rasa sakit, malam tanpa tidur, dan kerja keras menjadi sepadan. Dan kamu akan melihat kembali ke kandang yang dulu kamu tinggalkan, dan bertanya-tanya, bagaimana aku bisa hidup seperti itu? Aku masih ingat berdiri di apartemen kecil seperti kotak sepatu. Kasur di lantai, laptop tua yang nyaris tak bisa dinyalakan, dan keheningan yang begitu menusuk. Tidak ada gangguan, tidak ada suara, hanya kenyataan dingin menatap balik ke arahku. Kalau aku tidak mencari jalan keluar, tak akan ada yang datang menolong. Tidak ada warisan keluarga, tidak ada keberuntungan datang tiba-tiba. Hanya aku, dunia ini, dan jam waktu kejam yang berdetak melawan mimpiku. Di titik itulah kebanyakan orang akan hancur atau bangkit. Bukan saat mereka dikelilingi peluang, tapi saat mereka tenggelam dalam kehampaan. Lapar yang kamu rasakan saat rekeningmu nol itu berbeda. Itu bukan cuma fisik, tapi juga mental, emosional, bahkan spiritual. Rasa sakit seperti itu membelahmu terbuka. Mudikal beprevensdi, atau mengebannya di energi membarkan sirabit istip lauming menangpa. Orang yang mengkain kaya nilai di uang. Tidak, itu dimulai dari kemarahan yang dengan situasimu. Kamu melihat sekeliling dan sadar di orang miskin, bukan sekadar menyusahkan, itu berbahaya. Kamu sakit sama apapun, pergi. Kamu tidak bisa lari kemanapun. Kedudukan kamu berspresa tuas tebat pun. Itu yang ikut hidup. Ewa tajing yang tinggal tu musibah laki itu hancuan. Aku pernah bertemu pria-pria yang terlihat kuat di gym, tapi runtuh seperti kertas dalam kehidupan nyata, karena mereka tak pernah membangun otot finansial. Mereka mengangkat beban, tapi tak sanggup memikul tanggung jawab. Mereka punya perut kotak, tapi tak punya aset. Dan kenyataannya, hidup tak peduli seberapa besar beban yang kamu angkat, kalau kamu tak bisa membeli kebebasan. Kamu tetap hanya jadi hiasan di dunia yang tak menghargaimu. Saat itu, aku membuat keputusan. Dalam kondisi bangkrut, marah, dan menatap 4 dinding kosong, aku berkata, aku tak akan membiarkan uang menguasai hidupku lagi. Dan sejak momen itu, semuanya berubah. Aku tidak tiba-tiba menjadi kaya. Aku menjadi berdaya. Aku berhenti menunggu seseorang mengajari dan mulai belajar seolah hidupku bergantung padanya. Karena memang begitu kenyataannya. Aku pelajari uang seperti aku sedang belajar strategi perang. Setiap artikel, buku, mentor, percakapan, aku serap semuanya seperti oksigen. Aku tidak mengejar penghasilan. Aku mengejar kendali. Tujuanku bukan membeli Lamborghini. Tujuanku adalah membeli kembali waktuku. Dan ketika kamu melihat misinya seperti itu, kamu berhenti membuat alasan dan mulai membuat kemajuan. Orang-orang menertawakan. Mereka selalu begitu sampai akhirnya mereka berhenti tertawa. Sampai mereka mulai bertanya, gimana caranya kamu bisa bebas? Mereka berharap ada jalan pintas, trik ajaib atau keberuntungan. Tapi mereka tidak mengerti. Ini bukan soal keberuntungan. Ini soal urgensi. Dan saat aku bilang kebebasan hanya akan datang ketika kamu berhenti menukar waktumu dengan uang. Itu karena aku pernah menjalani kebalikannya terlalu lama. Aku tahu rasanya menjual jiwamu 1 jam demi 1 jam, menghitung recehan sementara impianmu mati kelaparan. Tekanan seperti itu hanya akan menghancurkanmu atau menciptakan monster. Aku menjadi terobsesi dengan leverage, terobsesi membangun skill yang tidak bisa diotomatisasi, dialihdayakan atau diabaikan. Aku tidak mencari keamanan kerja, aku mencari ketahanan finansial, sesuatu yang tidak bisa diambil oleh bos manapun, sesuatu yang tidak bisa runtuh oleh krisis ekonomi. Aku belajar sales, persuasi, sistem pemasaran. Aku bangun bisnis dari nol. Aku mengalami kerugian yang rasanya seperti ditinju langsung oleh kehidupan. Tapi, aku terus bangkit. Karena aku tahu, satu skill yang bisa ditingkatkan, satu aliran penghasilan, satu momen keberanian, semua bisa memicu domino kemenangan. Dan akhirnya, itu terjadi. Enggak sekaligus, tapi perlahan dan tenang. Aku masih ingat banget pertama kali menghasilkan uang saat tidur. Bukan jumlah besar sih, cuma beberapa ratus ribu dari sesuatu yang aku bangun sendiri. Tapi rasanya tuh, lebih dalam dari gaji manapun yang pernah kuterima. Uang itu adalah bukti. Bukti kalau aku nggak harus terus jadi budak sistem. Bahwa aku bisa mengontrol arus, bukan terus terhanyut di dalamnya, mengemis sisa-sisa. Sejak hari itu, aku nggak pernah lagi melihat waktu dengan cara yang sama. Tahu? Nggak.
Setelah kamu mencicipi kebebasan itu, kamu nggak bisa kembali. Bangun, kamu sudah cukup tidur. Bekerja karena kamu ingin, bukan karena kamu harus. Memilih lingkungan, energi, dan orang-orang di sekitarmu. Itu adalah permainan yang berbeda, dan itu mengubah cara kamu berjalan, berbicara, dan berpikir. Karena ketika kamu sudah membeli kembali waktumu, kamu mulai hidup dengan niat. Setiap jam punya tujuan, setiap langkah punya makna. Kamu tak lagi terombang-ambing, kamu mengendalikan arah. Orang bilang uang itu tidak penting. Tapi anehnya, kalimat itu cuma keluar dari orang yang tidak pernah punya uang. Uang bukan soal keserakahan. Uang adalah soal pilihan. Pilihan untuk melindungi keluargamu. Pilihan untuk meninggalkan lingkungan toksik. Pilihan untuk investasi ke tubuhmu, pikiranmu, dan misi hidupmu. Pria yang punya uang dan kendali bukan lebih baik darimu. Tapi dia lebih bas darimu. Dan kebebasan itulah satu-satunya kekayaan sejati. Kalau kamu sedang berada di titik terendah, jatuh, bangkrut, tersesat, ragu, bagus. Di situ tempatmu ditempa. Di sanalah versi dirimu yang akan memutus rantai, dilahirkan. Jangan lari. Gunakan itu. Ambil rasa sakitmu, keraguanmu, keputusasaanmu, dan ubah menjadi api. Bangun skillmu seakan hidupmu gantung padanya. Mulailah usaha, ciptakan sesuatu, jual sesuatu, pelajari sesuatu, kumpulkan kemenangan, bangun leverage, bangun kebebasan. Tak dime dang yang datang untuk menyelamatkanmu. Tapi saat kamu sadar bahwa kamulah penyelamat dirimu sendiri, saat itulah kamu mulai bangkit. Kamu tak butuh kondisi sempurna. Kamu tak perlu waktu tanpa batas. Yang kamu butuh hanyalah keputusan tanpa ampun. Janji pada diri sendiri bahwa kamu tidak akan lagi hidup sebagai tahanan dalam sistem yang dirancang untuk mengurasmu. Bangun kerajaanmu, batu demi batu, malam-malam larut, pagi-pagi buta, kegagalan, pelajaran. Curahkan segalanya untuk misi ini. Karena di sisi lain dari pengorbanan, ada kehidupan yang menantimu. Dan rasanya seperti kemenangan yang terulang terus-menerus. Itu waktu. Itu gue Jonas besar phrase tenima. Kamu pikir besok pasti datang. Tapi jauh di dalam hati, kamu tahu itu belum tentu. Kamu kenal orang-orang yang bilang tahun depan, tapi tak pernah lolos dari minggu depan. Kamu sudah lihat mimpi-mimpi dikubur dalam diam. Hidup yang terbuang di balik layar ponsel dan gangguan murah. Setiap detik yang kamu buang untuk persiapan adalah detik di mana dunia sedang menggilasmu hidup-hidup. Sistem ini mengandalkan penundaanmu. Karena itulah mereka menenggelamkanmu dalam kenyamanan. Karena kenyamanan membuat pria lupa bahwa mereka sedang sekarat. Ketakutan bukan musuhmu. Kenyamananlah musuhmu. Ketakutan membuatmu terjaga, kenyamanan membuatmu tertidur. Dan sekarang, saat kamu membaca ini, ada seseorang di luar sana yang lebih sedikit bakatnya, lebih sedikit peluangnya, tapi sudah jauh mendahuluimu, karena dia bergerak sementara kamu masih berpikir. Kamu takut gagal. Sebenarnya, kamu seharusnya jauh lebih takut untuk tetap jadi orang yang sama. Coba bayangkan, kamu seharusnya gemetar memikirkan hidup selama 40 tahun di pekerjaan yang kamu benci, cuma untuk pensiun dengan sisa-sisa, berharap tubuhmu belum menyerah sebelum pensiunmu cair. Kebebasan itu, cuma datang saat kamu berhenti menukar waktu dengan uang. Itu ya, adalah trik tertua. Mereka menjualmu gaji dan mencuri jiwamu. Mereka meyakinkanmu menukar waktumu demi keamanan. Tapi yang mereka beli sebenarnya adalah kepatuhanmu. Kamu terlalu takut untuk pergi, terlalu mati rasa untuk melawan, dan terlalu terlatih untuk bertanya. Jadi ya, kamu tetap tinggal. Bangun, absen, pulang, dan siklus itu berulang terus. Hidupmu jadi lingkaran, bukan perjalanan. Dan saat kamu sadar kamu terjebak, itu sudah terlambat. Kamu pikir mengejar kebebasan finansial itu berisiko? Coba deh, tidak mengejarnya. Coba bayangkan hidup di mana atasanmu yang menentukan nilaimu. Di mana keadaan darurat bisa menghancurkan ketenanganmu. Di mana kamu harus memilih antara waktu bersama anakmu atau tetap punya pekerjaan. Itulah risiko. Itulah horor. Itulah penjara yang dicat seolah-olah itu stabilitas. Dan ya, kebanyakan orang menerimanya karena mereka diajarkan untuk lebih takut pada kebebasan daripada pada perbudakan. Tapi dengar ini, sekali kamu mencicipi kebebasan, kamu akan tersedak dengan segala yang kurang dari itu. Udara terasa berbeda saat kamu memiliki waktumu sendiri. Dunia terbuka ketika tak Einstein impansi. Ada alasan kenapa kebanyakan pria menggulir layar berjam-jam, tapi tak membangun apa-apa. Permainannya memang dibuat untuk mengalihkan perhatianmu. Mereka ingin kamu terhibur, bukan tercerahkan. Kecanduan, bukan sadar. Dan akhirnya kamu habiskan tahun-tahun hebatmu mengejar dopamin, bukan dominasi. Kamu buang energi mentalmu untuk debat, drama, dan hal-hal tak penting. Padahal setiap tetes fokus bisa jadi jalan keluar dari jebakan ini. Kamu sedang membuang waktu. Dan waktu adalah satu-satunya mata uang yang tidak bisa dikembalikan. Setiap detik yang kamu tunda untuk menjalankan misimu adalah kesempatan bagi orang lain untuk merebut apa yang seharusnya bisa menjadi milikmu. Kamu takut pada hal-hal yang salah. Kamu takut ditolak, tapi tidak takut menyesal. Kamu takut memulai dari kecil, tapi tidak takut berakhir tanpa arti.
Kamu takut ditertawakan karena mencoba, tapi tidak takut dikasihani karena tak pernah menjadi apa-apa. Itu bukan rasa takut, itu pengalihan. Kamu diajarkan untuk takut menjadi kuat, karena orang yang kuat tidak bisa dikendalikan. Dan inilah kenyataannya. Setiap detik kamu ragu, seseorang sedang mengambil untung dari keraguanmu. Setiap keterampilan yang kamu tolak untuk pelajari, setiap peluang yang kamu abaikan, setiap kali kamu berkata nanti saja, kamu memberi ruang bagi orang lain untuk mendominasi. Yang paling menyakitkan, kamu tahu bahwa kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Kamu merasakannya. Gelisah di dada, api di perutmu, ketidaktenangan yang membuatmu susah tidur. Itu bukan kecemasan, itu adalah potensi dalam dirimu yang berteriak, memberitahu. Jika kamu tidak bertindak sekarang, kamu akan mati tanpa dikenal. Mati dengan kisah yang tak pernah diceritakan, uang yang tak pernah dihasilkan, hidup yang tak pernah berubah. Dan tak ada yang bisa kamu salahkan selain dirimu sendiri. Kamu bisa berbohong pada dunia, tapi tidak pada dirimu sendiri. Pria yang menatap balik dari cermin tahu kenyataannya. Apakah kamu sedang membangun atau hanya basa-basi? Biarkan ketakutan itu menjadi bahan bakar. Biarkan itu menyalakan api di jiwamu. Karena ini satu-satunya kesempatanmu. Ini bukan latihan. Ini nyata. Dan dunia tidak akan menunggu sampai kamu siap. Kesuksesan tidak menunggu. Kesuksesan hanya milik mereka yang berani, yang tegas, yang tak kenal lelah. Pria yang bekerja diam-diam saat yang lain tertidur. Pria yang belajar saat yang lain menghabiskan waktu. Pria yang tahu bahwa kebebasan bukan hadiah, itu adalah perjuangan. Dan setiap hari kamu ragu, kamu menyerahkan tempatmu kepada orang yang lebih berkomitmen. Kamu bukan miskin, karena dunia tidak adil. Kamu miskin karena kamu belum mengerahkan segalanya. Karena jauh di dalam hatimu, kamu terlalu takut untuk bertaruh pada dirimu sendiri. Kamu ingin jaminan dalam dunia yang hanya menghargai keberanian. Tapi inilah kenyataannya. Semakin lama kamu menunggu, semakin sulit semuanya. Semakin tua kamu, semakin besar tanggung jawab, semakin banyak alasan, semakin berat beban. Itulah kenapa kamu harus bertindak sekarang, bukan nanti. Setiap hari yang kamu tunda, tanjakan makin curam. Dan jika kamu tidak mulai hari ini, kamu akan bangun 5 tahun dari sekarang di tempat yang sama, dengan rasa sakit yang sama, dan pertanyaan seandainya yang sama kepada langit-langit yang tak peduli. Kamu tidak dilahirkan hanya untuk membayar tagihan dan menghilang. Kamu dilahirkan untuk menaklukkan. Tapi kamu tidak bisa menaklukkan apapun jika kamu masih ditaklukkan oleh rasa takut. Balikkan ceritanya. Gunakan. Ubah. Biarkan ketakutan membakar kelemahan dalam dirimu. Biarkan itu mengingatkanmu apa yang sedang kamu pertaruhkan. Keluarga masa depanmu pantas memiliki ayah yang berjuang untuk kebebasan. Warisanmu menuntut kamu untuk memutus rantai. Jiwamu memohon kamu untuk menjadi versi dirimu yang tidak hanya bertahan, tapi berkembang. Dengan kekuatan, dengan tujuan, dengan kebanggaan. Karena di balik rasa takut, ada hidup yang seharusnya menjadi milikmu. Dan ketika kamu mengambilnya, ketika kamu memilikinya, kamu akan bertanya-tanya, kenapa aku tidak hidup seperti ini sejak awal? Kamu tidak ditempatkan di dunia ini untuk menjadi biasa-biasa saja. Kamu tidak dilahirkan hanya untuk menjadi angka di spreadsheet, roda dalam mesin, pria yang puas dengan rata-rata saat kejayaan menunggu di pojok, menyaksikan, dan bertanya, kapan kamu akan bosan menyia-nyiakan potensimu? Kebebasan finansial bukan cuma soal uang, ini soal merebut kembali kekuatanmu. Ini adalah perbedaan antara memohon izin dan menguasai keberadaanmu. Setiap detik kamu menunda untuk mengejarnya, adalah bentuk pengkhianatan terhadap pria hebat yang seharusnya kamu jadi. Kamu duduk di sana berpikir bahwa usaha saya sudah cukup. Tapi tidak. Dunia tidak menghargai usaha, dunia menghargai hasil. Dunia tidak peduli kamu mencoba jika gas tetap gagal. Kamu berpikir hanya karena kamu menginginkannya, maka itu seharusnya datang. Tidak, kamu mendapatkannya dengan kerja keras setiap hari. Hadir ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Bekerja keras saat tidak ada yang melihat. Menolak menyerah, meski segalanya menyuruhmu untuk berhenti. Itulah caramu membedakan diri. Itu caramu menjadi pria yang tidak hanya bicara tentang kebebasan, tapi benar-benar mewujudkannya. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika seorang pria berkata, "Aku sudah cukup"? Saat dia berhenti mencari-cari alasan dan mulai mengambil tindakan, hidupnya meledak. Pola pikirnya jadi tajam, sorot matanya berubah. Dia mulai berjalan seolah dunia ini miliknya. Karena dia tahu satu kebenaran, tak ada yang akan datang untuk menyelamatkannya. Tapi dia tidak butuh diselamatkan. Yang dia butuhkan adalah disiplin, arah, dan komitmen brutal untuk mengalahkan setiap versi dirinya yang pernah ragu. Kamu tidak terjebak, kamu hanya masih bernegosiasi dengan kelemahanmu. Putuskan negosiasi itu. Buat keputusan. Orang bilang uang bukan segalanya, tapi setiap pria yang berkata begitu pasti miskin.
Kebebasan finansial memberimu kemewahan untuk fokus pada hal yang benar-benar penting, kedamaian, waktu, kesehatan, dan warisan. Tanpa uang, kamu dirantai, kamu tidak bisa memilih bagaimana hidupmu. Kamu dipaksa untuk patuh, berkompromi, mengecilkan dirimu. Tapi saat kamu menguasai keuanganmu, kamu menguasai waktumu, energimu, dan kamu berjalan di dunia ini seperti singa di tengah domba. Bukan karena kamu berisik, tapi karena kamu bebas. Dan jujur saja, kamu tahu persis apa yang seharusnya melakukan. Kamu tahu kamu harusnya sudah membangun skill itu, memulai usaha itu, membaca buku itu, melakukan langkah itu. Tapi yang kamu lakukan justru scroll, menunda, mencari alasan, dan meyakinkan dirimu bahwa kamu sedang mempersiapkan. Padahal persiapan menjadi penundaan saat kamu berhenti bertindak. Aku sedang berpikir untuk mulai adalah hukuman mati bagi mimpi. Tak ada yang peduli dengan apa yang kamu pikirkan untuk lakukan. Yang mereka lihat adalah apa yang kamu bangun, apa yang kamu miliki, apa yang kamu taklukkan. Kamu tidak akan pernah bertemu pria kuat yang menunggu izin. Kamu tak akan pernah melihat pria yang memimpin yang menghabiskan masa mudanya hanya menonton pria lain tumbuh. Ingin mengubah hidupmu? Mulailah dengan membuat kontrak dengan dirimu sendiri, bahwa rata-rata bukan lagi pilihan. Mulai hari ini, kamu akan bergerak seolah masa depanmu bergantung pada setiap keputusan. Karena memang begitu kenyataannya. Kamu bergerak dengan urgensi, atau dikubur oleh mereka yang melakukannya. Dan suatu belum menandakan api semangat dalam dirinya. Mark I. Pesulit Famasi bentuk harkat perhatian. Kebebasan finansial bukanlah kemewahan, itu kebutuhan bagi pria yang ingin memiliki kendali. Karena jika orang lain memiliki waktumu, maka mereka mengendalikan pikiranmu. Dan saat mereka memiliki pikiranmu, mereka menguasai hidupmu. Itu ngapa sekolah tidak pernah mengajarkanmu tentang uang. Itulah ngapa kamu tidak diajarkan cara berinvestasi, membangun, atau melarikan diri. Karena pria bebas itu berbahaya. Pria yang mandiri secara finansial tidak minta persetujuan. Dia eksekusi. Dia tidak menunggu ekonomi membaik. Dia beradaptasi dan mendominasi apapun kondisinya. Dia tidak panik saat masalah datang. Dia menyelesaikannya dengan sumber daya, bukan penyesalan. Dunia seperti eksekusi. Makin tinggal, 5 budgets. Ingin jadi seperti? Maka wujudkan. Bantu tubuhmu, impit fan kamasim, asal pikiran baikmu, lindungi horekmu, tanpa meminta felisitasi di siapapun. Karena jika kamu sedang membangun kehidupan yang kamu impikan, tepuk tangan tidak diperlukan. Kamu tidak perlu memamerkan progresmu, karena dunia akan merasakan kehadiranmu. Dan ketika mereka bertanya bagaimana kamu melakukannya, kamu akan mengatakan apa yang selalu dikatakan oleh pria sejati. Aku berhenti membuang waktu dan mulai serius. Kebebasan finansial bukanlah mitos, bukan mimpi. Itu adalah keputusan, gaya hidup, jalan perang. Alatnya sudah tersedia, pengetahuannya ada di mana-mana. Kamu hanya perlu menjadi pria yang mengambilnya dan mengubahnya menjadi kenyataan. Skill berpenghasilan tinggi, investasi cerdas, eksekusi tanpa henti. Itulah rumusnya. Bukan kode rahasia, bukan jalan pintas, hanya dominasi yang konsisten. Dan ketika kamu merasakan bagaimana rasanya memiliki ki pagi yang kamu kuasai, tidak lagi takut mengecek rekening bank, berani mengatakan tidak pada hal-hal tak penting tanpa takut, kamu akan sadar bahwa kamu tidak sedang mengejar uang, kamu sedang mengejar kebebasan. Dan ini kebenaran terakhir. Permainan ini bukan tentang siapa yang paling cepat memulai. Ini tentang siapa yang menolak untuk menyerah, yang tetap tajam saat yang lain mulai runtuh, yang mampu beradaptasi, berkembang dan tumbuh. Karena saat kebanyakan pria berbicara tentang kesuksesan di masa lalu, kamu menghidupinya. Dan ketika waktumu tiba, ketika dunia akhirnya melihat siapa dirimu, kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Hasilmu akan berbicara lebih keras dari kata-katamu. Sekarang giliranmu tidak ada lagi berpikir, tidak ada lagi berteori, tidak ada lagi omongan tentang apa yang mungkin kamu lakukan. Hidup tidak memberi hadiah pada niat. Hidup memberi hadiah pada eksekusi. Dan jika kamu sampai di titik ini, jika ada sesuatu dalam dirimu yang terbakar saat ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah versi dirimu yang telah lama tertekan, yang jatuh dari dalam, memohon untuk dibebaskan. Suara dalam kepalamu yang berkata, aku ditakdirkan untuk lebih bukanlah delusi. Itu adalah jiwamu yang terbangun. Dan sekarang pertanyaannya sederhana, akankah kamu menjawabnya? Kamu sudah tahu apa yang terjadi jika kamu tidak melakukannya. 1 tahun lagi berlalu, 1 janji lagi dilanggar, 1 siklus lagi terulang. Bangun dengan lelah,
bekerja tanpa tujuan, berbohong pada dirimu bahwa semuanya baik-baik saja, karena orang lain juga melakukannya. Tapi jauh di lubuk hati kamu tahu itu tidak baik-baik saja. Itu perlahan membunuhmu. Tidak ada penjara yang lebih buruk dari hidup yang kamu terima begitu saja. Dan satu-satunya jalan keluar adalah tindakan. Tindakan yang kejam, tepat, dan dilakukan setiap hari. Begitu Saindish Beiti Beditor Soes. Bukan dengan menjalan meklumi, tapi dengan menjadi pria yang tidak perlu diselamatkan. Kamu ingin kebebasan finansial. Dapatkan, bukan lewat keberuntungan, bukan lewat judi, bukan dengan menunggu dunia memberikannya padamu. Tapi lewat penguasaan penuh atas waktumu, pikiranmu, dan uangmu. Setiap detik yang kamu habiskan untuk hal tidak penting adalah satu detik yang dicuri dari kehidupan yang bisa kamu bangun. Dan ini bukan hanya tentang menjadi kaya, ini tentang menjadi tak tersentuh. Saat kamu mengendalikan keuanganmu, kamu mengendalikan pilihanmu. Kamu yang menentukan kemana pergi, bagaimana hidup, dengan siapa bekerja, dan apa yang ditolak. Itulah kekuatan sejati, bukan yang keras, bukan yang mencolok, tapi yang tak terbantahkan. Jadi inilah saatnya, momen terakhir, persimpangan jalan, satu jalan membawamu kembali ke kenyamanan, scrolling, menunggu, menyia-nyiakan, jalan lain membawamu ke kekacauan, disiplin, rasa sakit, pertumbuhan, dan pada akhirnya, dominasi. Kamu sudah tahu jalan mana yang dipilih pria sejati. Jadi berhentilah pura-pura, berhentilah ragu, berhentilah bernegosiasi dengan hal biasa-biasa aja. Kamu telah diberi pikiran, tubuh, dan kesempatan. Gunakan semuanya. Bangun sesuatu yang akan bertahan lebih lama dari dirimu. Bangun nama yang disegani. Bangun hidup yang membuat setiap detik penderitaan layak dijalani. Dunia terbuka bagi pria yang berani mengambilnya. Tidak ada lagi lari, tidak ada lagi sembunyi, tidak ada lagi meminta. Sekarang saatnya untuk bangkit. Saatnya untuk mendapatkan. Saatnya untuk menjadi bebas.